Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Lebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema kita kali ini mengenai sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Nah, di sini tersedia dua file ya guys. Ada file 1 dan ada file 2. Aku sudah kasih tanda untuk masing-masing setiap file ya. Ini file 1 aku kasih tanda bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Cantik ya guys. Yang ini file kedua. File kedua aku kasih tanda bunga sepatu berwarna pink. Oke, silahkan pilih ya guys, file 1, file 2. Selalu ya guys, gunakan intuisimu untuk memilih. Hai file 1, ini aku sudah bersama dengan file 1 buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Siapa dari kamu yang pilih bunga sepatu tumpuk berwarna merah? Ini file kamu ya guys. Aku shuffle dulu ya guys ya, sebelum kita reading. Kita shuffle dulu ya. Di sini sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu ya. Ada apa aja? Oke. Ada the stars. Wow, lama nggak jumpa ya guys ya. Beberapa hari aku ada kesibukan ya, jadi nggak bisa ngereading. Tapi setelah selesai aku kembali ngereading, jadi no need to worry ya guys ya. Station terus di channel Rajkumari Tarotipator. Aku akan selalu usahakan ya untuk meluangkan waktu bisa reading ya bersama dengan kalian ya guys ya. Okay, I'm coming back right now for you. What else? Oh, ada 4 of Pentacles. Lagi ya, sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada 3 of Wands. Next. Oke, ada 9 of Pentacles. Ada the Chariot. Ada 10 of Pentacles. Ada 5 of Pentacles. Oke, ada the Fool. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file 1 ya guys ya. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Apa aja sebelum kita mulai reading, aku scanning dulu ya zodiak untuk file 1 ini ya. Zodiaknya berasal dari elemen apa ya? Di sini ya. Zodiaknya berasal dari elemen earth signs ya. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga
dari zodiak fire signs Aries, Leo, and Sagittarius. Yang strong di sini energinya itu ada zodiak Cancer dan Aquarius ya guys ya. Virgo, Taurus, and Capricorn juga strong di sini ya untuk file 1. Well guys, mari kita mulai reading. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu itu apa? Di sini dimulai dari the stars ya. Sesuatu yang bikin orang kangen tentang kamu ya, ini mengenai kehadiranmu ya. Orang-orang kangen dengan kehadiranmu loh guys ya. Ini bagi beberapa orang yang memang memiliki relasi, memiliki koneksi dengan kamu ya. Kamu yang berdealing dengan orang-orang yang positif, mereka merindukan kehadiranmu loh guys ya. Kehadiranmu dinanti-nanti oleh orang-orang yang satu frekuensi atau satu vibrasi sama kamu ya. Ada yang dari mereka itu memandang kamu ini sebagai public figure. Ada juga beberapa dari mereka yang memandang kamu itu sebagai contoh model role. Ada juga yang memandang sebagai teladan ya, sebagai panutan mereka gitu ya. Mungkin kamu ini profesinya guru ya, atau konselor, atau public figure yang memiliki pamor atau reputasi di masyarakat ya, atau di dalam pekerjaan kamu adalah sosok yang terkenal dan dikenal di lingkungan sekitar kamu ya, atau di circle atau di komunitas kamu ini sepertinya ya. Karena aku merasakan bahwa mereka tuh menanti-nantikan kehadiran kamu ya, di dalam sebuah party ya, di dalam suatu acara, ada kegiatan misalnya kerja bakti, kegiatan sosial, atau acara-acara tertentu gitu ya. Kamu kayaknya nggak ketinggalan gitu ya. Mereka merasa bahwa tanpa adanya kehadiran kamu kayaknya ada yang kurang ya, kayaknya tidak lengkap kalau tidak ada kamu gitu loh guys ya. Nah, orang-orang ini merindukan kehadiran kamu guys ya. Kamu itu seperti bintang bagi mereka ya. Seperti bintang film atau seseorang yang mereka kagumi ya. Beberapa orang mengagumimu loh guys ya. Kamu dikagumi oleh beberapa orang di sekitar kamu, entah itu teman-teman kamu ya, atau rekan bisnis kamu ya guys ya. Entahlah, tapi orang-orang ini sepertinya mengagumi kamu ya. Mereka merindukan dirimu ya guys ya. Mereka kangen dengan kehadiran kamu. Kayaknya kalau tidak ada kamu, kayaknya ada yang kurang gitu ya guys ya. Kurang lengkap gitu ya guys ya. Kurang semarak, kurang ceria ya, kurang cerah kayak gitu. Ada yang menganggap kamu itu sebagai cahaya, light ya. Jadi kalau ada kamu tuh kayak terang benderang gitu ya. Beberapa dari kamu ya yang pilih file 1 itu ada yang berpotensi sebagai seseorang yang memiliki potensi atau kemampuan dalam problem solver ya, penyelesai masalah ya. Kamu ahli ya dalam menyelesaikan masalah, mencari solusi atas suatu permasalahan. Itu kenapa banyak orang sepertinya membutuhkan kamu ya, membutuhkan kehadiran kamu. Kayaknya kamu tuh ditunggu-tunggu untuk memutuskan sesuatu ya, entah itu dalam suatu permusyawaratan atau dalam suatu perkumpulan, dalam suatu diskusi. Pemikiran kamu ditunggu-tunggu oleh mereka ya. Cara pandang kamu, cara pikir kamu ya, jawaban dari kamu, komentar kamu kayaknya ditunggu-tunggu sama beberapa orang ya guys ya. Karena mereka menganggap bahwa dirimu itu adalah sebagai sosok yang bijaksana. Jadi mereka merasa mereka perlu sosok dirimu di tengah-tengah mereka gitu ya guys ya. Di tengah-tengah perkumpulan mereka memerlukan sosok seperti kamu yang bijaksana ya, yang dewasa dan matang ya, yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ini dalam suatu kelompok ya guys ya, entah itu kelompok kerja ya, atau kelompok belajar ya, atau suatu perkumpulan yang bersifat sosial ya, suatu komunitas seperti itu loh guys ya. Mereka kangen dengan kehadiranmu di sini ya. Beberapa dari mereka tuh sangat kangen dengan kehadiranmu ya. Mereka menunggu-nunggu, menanti ya, kapan bisa ketemu lagi sama kamu, kapan kamu ada waktu untuk mengunjungi mereka atau berkunjung di circle atau di komunitas mereka gitu ya. Aura kamu nih aura bintang loh guys ya.
Kamu adalah sosok yang bijaksana. Itu kenapa banyak disukai oleh orang-orang ya, terutama orang-orang yang berenergi satu vibrasi atau satu frekuensi ya sama kamu ya. Orang-orang yang beraura positif juga sama seperti kamu ya. Mereka menanti-nanti dirimu, kehadiranmu ya. Bahkan beberapa dari mereka itu kangen dengan kehadiranmu ya. Seperti itu ya guys ya. Mereka kangen dengan kehadiranmu di suatu acara yang mereka buat atau di suatu perkumpulan dalam komunitas atau circle mereka. Nah, seperti itu. Oke guys, next. Sesuatu yang bikin mereka kangen dengan dirimu itu ya tentang kepiawaian kamu, potensi atau kemampuan atau bakat kamu di sini ya, aku lihatnya ya guys ya. Beberapa dari mereka itu kangen dengan masakan kamu ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini ada yang pintar masak ya, terutama cewek nih ya guys ya. Mereka kangen loh dengan masakan kamu ya. Terus ada juga kalau cowok ini mereka kangen gitu dengan kepiawaian kamu dalam bekerja ya, dalam membuat sesuatu gitu ya. Kalau cewek mungkin masakan. Selain cewek, cowok bisa juga masak ya. Ya tergantung individu masing-masing sih ya. Ini aku merasakan adanya aroma masakan kayaknya ya. Orang-orang pada kangen dengan masakan kamu ya, atau apa yang kamu buat ya. Kamu ini adalah orang yang piawai dalam membuat sesuatu ya. Sebagian daripada kamu tuh ahli memasak atau bisa masak ya, atau pintar masak gitu ya, entah itu cewek atau cowok ya. Di sini aku merasakan adanya masakan ya. Orang-orang kangen dengan masakan kamu atau dengan apa yang kamu buat ya. Selain masakan, mungkin kamu bisa membuat sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat bagi mereka ya, who knows gitu kan. Mungkin kamu membuat suatu penemuan gitu ya, entah itu bola lampu pijar kah ya atau membuat suatu hasil karya ya, kerajinan. Apapun yang kamu hasilkan, apapun yang kamu buat, itu sepertinya bagus gitu loh guys ya. Orang-orang kangen dengan hasil karya kamu ya, entah itu kamu menciptakan lagu ya, menciptakan suatu tarian atau dance ya. Mungkin kamu ahli dalam bidang stylist ya, fashion, mungkin tata rias rambut gitu loh ya. Pokoknya ada kebisaan lah dari dirimu yang dikangenin orang ini ya guys ya. Orang kangen dengan kebisaan kamu ya guys ya. Kamu tuh piawai dalam bekerja ya, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan bakat atau hobi kamu atau potensi kamu ya, yang berkaitan dengan bakat, hobi atau potensi yang kamu miliki ya. Orang-orang merindukan, orang-orang kangen dengan potensi yang kamu miliki. Beberapa dari kamu ini memang memiliki potensi besar di dalam dirimu ya. Ada yang sudah terekspos, ada juga yang belum terekspos, ada juga yang masih on the way ke sana ya. Kamu itu orang yang piawai, ahli ya. Kamu yang pilih file satu ini adalah orang-orang yang berkualitas ya, berkualitas tinggi di sini ya guys ya. Kamu punya bakat atau kemampuan yang bagus di sini ya. Ada di bidang kuliner, ada di bidang fashion, ada di bidang bisnis, bahkan ada juga di bidang usaha ya. Di bidang keuangan juga, administratif gitu loh guys ya. Kalau masalah keuangan ini kayaknya kamu tuh pintar menata, mengelola keuangan ya. Mungkin kamu adalah seorang bendahara atau administratif ya. Piawai sekali ya, bisa pintar gitu dalam mengelola, memaintain juga ya dalam hal perawatan. Mungkin saja kamu adalah seorang perawat ya, juru rawat ya, babysitter atau pengasuh atau guru gitu loh guys ya. Di sini aku merasakan adanya yang namanya hasil karya ya guys ya. Beberapa dari kamu itu bisa membuat sesuatu, entah itu masakan ya, entah itu kerajinan tangan ya, aksesoris kayak gitulah guys ya. Ada sesuatu yang kamu buat yang mana hasil karyamu itu disukai banyak orang gitu loh guys ya, mengagumkan, bagus hasilnya ya. Orang-orang pada suka itu ya, dan mereka kangen kamu membuat apa yang kamu bisa gitu loh guys ya. Mereka kangen dengan hasil karya kamu. Nah seperti itu. Oke, next, berikutnya ada Three of Wands. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu ya. Mereka
kangen dengan ilmu pengetahuan kamu ya guys ya, wawasan dan juga pengalaman ya. Di sini aku merasakan ada beberapa dari orang yang ada di circle kamu, entah itu di pekerjaan kamu ya, atau di ruang lingkup komunitas kamu, di circle kamu lah ya. Ada yang kangen dengan ilmu pengetahuan yang kamu punya. Mungkin beberapa dari kamu adalah orang yang pintar secara akademis ya. Ada juga beberapa dari mereka yang kangen dengan wawasan dan pengalaman hidupmu ya. Mungkin kamu walaupun tidak berprestasi secara akademis, tapi kamu memiliki pengalaman yang banyak ya, karena kamu ini memiliki tingkat kedewasaan yang di atas rata-rata ya. Artinya walaupun mungkin kamu usianya masih muda, tapi kamu sudah banyak pengalaman, entah itu di bidang pekerjaan atau di bidang hubungan atau di bidang relasi ya, atau di bidang pertemanan, persahabatan gitu ya. Bisa juga di bidang apa aja ya. Yang mana di sini kamu terlihat sebagai seseorang yang berwawasan tinggi ya guys ya, atau memiliki pengalaman. Nah, karena aku merasakan bahwa beberapa dari kamu ini ya sering didatangi oleh orang-orang, terutama teman-teman terdekat kamu, itu sering mencari-cari kamu ya guys ya. Mereka tuh ingin mencari-cari kamu itu ya dengan tujuan mereka pengen curhat ya. Beberapa dari kamu itu sebagai orang yang mana memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik ya. Kamu adalah pendengar yang baik, yang mana orang-orang suka sekali curhat sama kamu ya, karena kamu mau mendengarkan orang gitu. Kamu menghargai yang namanya komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya kamu yang ngomong atau cuap-cuap ya, tapi kamu juga memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan mencurahkan isi pikirannya dan isi hatinya kepadamu gitu ya. Beberapa dari kamu adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Itu kenapa orang-orang yang tahu siapa dirimu kangen dengan yang namanya ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang kamu miliki ya. Beberapa dari kamu ini masih muda-muda loh, tapi ada yang punya prestasi ya secara akademis, ada juga yang pintar secara pengetahuan gitu ya, atau wawasan gitu. Ada juga yang dewasa atau matang ya, walaupun masih muda. Mungkin ibu muda ya, bapak muda gitu ya, masih muda ya secara usia, tapi secara jiwa itu old soul ya, berjiwa tua. Jadi punya pengalaman yang banyak gitu ya, jadi bisa share kepada teman-teman gitu, sehingga teman-teman merasa terbantu dan merasa apa yang kamu sampaikan, nasihat-nasihat kamu, petuah-petuah kamu, petunjuk-petunjuk yang kamu kasih itu bermanfaat bagi mereka gitu ya, sehingga mereka kangen dengan itu semua loh guys ya. Mereka kangen dengan kemampuan kamu dalam hal akademis ya, dalam hal kecerdasan untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan berbagi pengalaman ya. Kamu adalah sosok yang dewasa di sini ya guys ya, walaupun usia kamu tuh masih muda, terbilang muda. Apalagi kalau kamu udah usianya tidak muda lagi, mungkin tua, wah makin bijaksana kamu ya guys ya, makin bijaksana, makin pengertian ya. Itu kenapa kan mereka suka sekali curhat sama kamu, karena kamu termasuk orang yang pengertian, tidak ngejudge orang ya, tapi kamu mau mendengar dulu ya, mendengar dan mencoba untuk membantu. Nah seperti itu ya, dengan berbagi info, wawasan, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang kamu punya kepada orang lain, dan ternyata itu sangat membantu mereka untuk bertumbuh, berkembang, dan menyelesaikan masalah-masalah mereka dalam hidup mereka. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, apalagi sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu, di sini ada Nine of Pentacles ya guys ya. Sini ya guys ya, ada orang yang kangen dengan kebaikan kamu ya guys ya. Aku merasakan di sini kamu adalah orang yang suka berbagi ya, suka sedekah ya, suka bersedekah ya, suka membantu orang lain tanpa pamrih. Kamu yang pilih file 1 termasuk orang-orang yang tulus, memiliki hati yang mulia ya, murni ya,
benar-benar pure, bantu orang itu benar-benar ngebantu ya. Tidak ada niatan untuk mengharapkan kompensasi atau imbalan apapun ya. Itu kenapa orang-orang yang mengenal dirimu, yang sudah tahu dan sudah merasakan kebaikan kamu ya, mereka kangen dengan kebaikan kamu itu ya. Mereka kangen kapan lagi ya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari dirimu. Nah seperti itu ya guys ya, karena kamu yang pilih file 1 termasuk orang yang ringan tangan dalam berbagi, terutama dalam berbagi rezeki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apalagi sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu? Di sini ada The Chariot. The Chariot. Orang-orang kangen dengan kamu yang pembawaannya sebagai sosok yang family man ya, atau family woman. Orang-orang yang mana kamu itu termasuk orang-orang yang berjiwa kebapaan atau keibuan ya. Beberapa dari orang yang mengenal kamu ya dengan sosok kebapaan atau keibuan kangen dengan apa yang pernah kamu sampaikan kepada mereka ya. Mereka kangen juga dengan cara kamu memperlakukan mereka ya. Kamu memperlakukan orang itu dengan sangat baik ya. Kamu menghargai atau menghormati setiap orang. Kamu benar-benar seperti bapak atau ibu dari orang-orang yang berada di bawah kamu ya, atau generasi muda dari kamu ya. Mungkin ya selain kebapaan atau keibuan mungkin kekakaan ya. Mungkin ada yang menganggap kamu tuh kayaknya sebagai sosok kakak juga ya kalau kamu masih muda ya. Sepertinya kamu itu lebih dewasa dari mereka-mereka ini, baik itu secara usia maupun secara pemikiran ya. Kamu tuh lebih matang juga ketimbang mereka ya. Makanya mereka menganggap kamu tuh seperti family woman, family man ya. Seseorang yang bersikap kekeluargaan juga ya. Jadi kamu itu menganggap orang lain itu kayak udah seperti keluarga sendiri ya. Baiknya kamu ya, kamu nggak pernah berpikiran buruk sama orang. Kamu menganggap orang lain itu seperti keluarga kamu sendiri. Kamu memperlakukan orang dengan sangat baik ya. Kamu tuh orangnya welcome banget ya. Mereka kangen dengan kewelcomean kamu terhadap mereka ya. Walau kamu tidak begitu mengenal mereka, tapi kamu itu welcome sama mereka ya. Menganggap mereka udah kayak sanak saudara sendiri, menganggap mereka tuh udah kayak keluarga sendiri gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka kangen dengan treatment kamu yang memberikan kepercayaan kepada orang baru atau orang yang baru bergabung atau orang yang baru masuk dalam komunitas atau circle kamu. Tapi kamu ramah sama mereka, welcome sama mereka, udah kayak nganggap kayak saudara sendiri, kayak keluarga sendiri gitu loh guys ya. Mereka kangen dengan treatment atau perlakuan kamu yang mana kamu bisa bersikap kekeluargaan ini. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada Ten of Pentacles. Orang-orang kangen dengan kebahagiaan yang kamu miliki ya guys ya. Mereka kangen dengan kamu yang mereka lihat kamu adalah sosok yang sejahtera dan makmur di sini ya. Beberapa dari kamu ini ya, selain suka bersedekah ya, suka membantu orang, dermawan lah istilahnya. Selain kamu membantu orang yang tidak punya atau orang yang membutuhkan, kamu ini juga orang yang royal ya, terutama dengan teman sendiri atau sahabat-sahabat kamu sendiri. Kamu tuh royal, suka traktir mereka ya, suka kasih makanan, snack, kue ya.
atau cemilan gitu ya, bawain makanan kalau berkunjung ke rumah mereka gitu, nggak pernah tangan kosong gitu. Pasti ada aja something atau sesuatu yang kamu kasih ke mereka ya, entah itu sebagai kenang-kenangan atau sebagai cendera mata ya, sebagai tanda terima kasih kamu mungkin sama teman kamu. Pokoknya ada sesuatu yang kamu kasih atau kamu berikan kepada temanmu ya. Mungkin saja kamu juga mentraktir dia ya, mereka ya, waktu kamu jalan-jalan misalnya traveling bersama mereka, kamu nggak segan-segan untuk mengeluarkan budget atau uang ya, atau apapun yang kamu bisa lakukan atau apapun yang bisa kamu berikan gitu ya, untuk berbagi sama teman kamu gitu, karena kamu tuh orangnya royal ya, tidak pelit ya, kamu mau berbagi, tidak egois kamu, tapi kamu itu orang yang sosialis banget ya, sosial ya, punya karakter sosial banget, sosialitas kamu tinggi ya, daya solidaritas kamu dalam berteman pun tinggi, sehingga kamu itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kamu, sehingga kalau kamu misalnya beli sesuatu ya, kamu lihat teman kamu misalnya nggak beli apa-apa, mungkin nggak punya uang atau mungkin lagi hemat gitu ya, kamu nggak akan segan-segan untuk mentraktir dia atau berbagi dengan dia. Nah seperti itu loh ya. Jadi beberapa orang kangen dengan karakter kamu yang royal ini ya, yang mau mentraktir teman ya, yang suka mentraktir teman gitu loh. Ada beberapa dari mereka yang kangen dengan kamu yang memiliki karakter royal terhadap teman atau sahabat kamu sendiri gitu loh guys ya. Oke, next, sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu ya. Di sini ada Five of Pentacles ya. Beberapa orang kangen dengan kebersamaan kamu ya ketika menghadapi suatu konflik ya. Jadi kamu ini pernah berkonflik dengan seseorang atau beberapa orang, tapi aku merasa bahwa kamu tuh nggak sendiri ketika kamu berkonflik ya. Kamu bersama teman-teman kamu loh guys ya, atau ada pendukung dari kamu ya, atau ada orang-orang yang berada di belakang kamu, atau orang-orang yang mendukung kamu, yang suportif sama kamu ya. Orang-orang yang suportif atau orang-orang yang mendukung ini kangen sama momen dimana kamu dan dia atau mereka ini ya sedang menghadapi konflik dalam melawan sesuatu atau dalam menghadapi suatu badai permasalahan gitu ya. Kalian tuh sama-sama suka duka, sama-sama senang sedih sama-sama gitu loh. Jadi ada yang kangen dengan momen yang seperti itu loh guys ya. Beberapa dari mereka ya kangen dengan momen dimana kalian ini pernah berada di suatu konflik ya, untuk survive ya dalam suatu badai kehidupan gitu ya. Nah momen yang seperti ini mereka kangen loh ya. Dulu waktu jatuh, dulu waktu sakit, dulu waktu susah, dulu waktu dilanda kesulitan ya, kamu dan dia atau mereka ini pernah hidup terlunta-lunta mungkin ya, atau pernah sama-sama sebelum sukses itu pernah sama-sama berada di kondisi yang tidak nyaman ya, berada di kondisi yang mengkhawatirkan ya, berada di kondisi yang lagi jatuh gitu ya, tapi kamu bersama dengan teman kamu ya, atau dengan orang-orang kamu yang selalu ada buat kamu, yang support kamu gitu ya guys ya. Kalian tuh berusaha banget untuk survive ya, sampai bisa keluar dari suatu permasalahan dan bisa mencapai suatu pencapaian atau kesuksesan. Itu kalian berjuangnya sama-sama gitu ya. Dan teman-teman kamu ini atau orang-orang yang pernah berjuang bersama kamu dalam suatu zona atau dalam suatu konflik itu kangen dengan momen kalian yang berusaha untuk survive dan keluar dari suatu konflik atau permasalahan. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Next, sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada The Fool ya. Yang bikin orang kangen sama kamu yaitu keceriaan kamu ya guys ya. Kamu adalah sosok yang ceria ya. Kamu itu pembawa
aura keceriaan ya. Jadi yang tadinya teman kamu tuh bersedih ya, mungkin rekan kamu bersedih atau pasangan kamu bersedih, terus ketika ketemu sama kamu ya, yang tadinya bunga-bunga sedang kuncup, kemudian kamu datang hadir di dalam kehidupan mereka atau dalam circle atau komunitas mereka ya, tiba-tiba sepertinya seolah-olah gitu ya, bunga-bunga pada bermekaran. Nah seperti itu ya. Jadi kamu ini seperti seseorang pembawa mood booster ya bagi mereka ya, yang tadinya mereka kurang mood ya, kayaknya kacau suasana hatinya atau lagi suntuk, sedih, galau gitu ya. Tiba-tiba ketika kamu datang ya, mereka merasakan getaran keceriaan yang berasal dari energi positif kamu di sini ya guys ya. Itu kenapa mereka kangen dengan keceriaan yang kamu bawa ya. Kamu bukanlah orang yang gampang bersedih ya guys ya, walaupun kamu sedang dilanda masalah atau punya masalah gitu ya guys ya, tapi kamu tuh selalu berusaha untuk tertawa ya, ketawa ketiwi gitu ya, bercanda ya, ceria. Nah seperti itu, kayak dibawa santai aja kehidupan kamu ya. Kamu orang yang rileks ya, orang yang santai sekali dalam menjalani kehidupan, dan orang-orang yang mengenal kamu, kenal dengan kepribadian kamu, merasakan bahwa memang aura kamu itu bagus ya. Kamu memiliki energi yang bisa membangkitkan orang lain untuk ikut ceria ya, membuat mood mereka jadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai file 1, ini oracle kamu ya, buat kamu yang pilih file 1. I need one card for you. What message for you from the universe? Oke, di sini ada ask for help. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Jadi di sini ya guys, kamu perlu mengetahui ya, di dunia ini tidak semua orang itu jahat, tidak semua orang itu tidak baik ya. Ada orang-orang yang memiliki energi yang positif, bahkan sangat positif. Ada orang-orang yang memiliki vibrasi yang tinggi ya, dan ada orang-orang yang masih memiliki hati ya, punya hati nurani dan punya kebaikan ya. Masih ada orang-orang baik di dunia ini ya guys ya. Jadi kalau kamu pernah ketemu dengan orang-orang yang tidak baik ya, atau memperlakukan kamu dengan buruk atau toksik ya, berarti itu bukan buat kamu. Orang-orang itu bukan buat kamu ya guys ya, karena masih ada orang-orang yang positif, masih ada orang-orang yang suportif buat kamu di sini ya guys ya. Kalau kamu sedang dilanda kesusahan, kesulitan, atau berada di dalam zona di mana kamu mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, atau kamu sedang berkonflik atau punya masalah ya, yang mana kamu sulit sekali untuk mendapatkan solusinya, atau kamu kebingungan gitu ya, bagaimana cara atau seperti apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kamu tidak tahu harus gimana lagi, kamu sudah berusaha, misalnya udah mentok, kamu jangan ragu ya guys, jangan ragu untuk meminta bantuan ya, meminta bantuan kepada orang-orang yang suportif, meminta bantuan kepada orang-orang yang masih support atau mendukung kamu ya. Orang-orang terbagi menjadi dua versi ya guys ya, ada orang yang suportif sama kamu dan ada juga non suportif. Orang-orang yang suportif sama kamu adalah orang-orang yang memiliki energi satu vibrasi atau satu frekuensi sama kamu ya guys ya. Orang-orang non suportif adalah orang-orang yang kebalikannya ya, memiliki energi dan frekuensi yang tidak selaras dengan kamu atau berbanding terbalik sama kamu, makanya mereka tidak suportif gitu ya. Jadi kamu minta bantuannya ya, kalau punya masalah di mana kamu kesulitan dan tidak tahu harus berbuat apa ya, sudah mentok nih ya pikiran ya untuk mencapai suatu solusi gitu atas permasalahan, kamu jangan ragu untuk minta bantuan dengan orang-orang yang suportif ke kamu. Orang-orang yang mendukung kamu itu akan membantu kamu ya guys untuk keluar dari suatu permasalahan ya guys ya. Mungkin kamu di sini posisinya sebagai problem solver
buat teman-teman kamu ya. Tapi ketika kamu mengalami suatu permasalahan ya, kamu tentunya membutuhkan yang namanya suportif dari teman-teman kamu, dari orang-orang sekitar kamu yang positif ya. Tentunya kamu memerlukan opsi-opsi ya, atau solusi-solusi sebelum mengambil suatu keputusan, dan itu juga diperlukan ya guys ya. Kamu kan perlu memikirkan dan perlu mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum mengambil suatu keputusan ya. Jadi kalau kamu kebingungan, kamu pengen mempertimbangkan sesuatu ya, kamu membutuhkan yang namanya opini atau pendapat dari orang-orang, maka mintalah pertolongan, bantuan ya. Mintalah opini atau pendapat orang-orang terdekat kamu, teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu yang masih suportif ke kamu, yang memang mereka ini ya mendukung kamu ya dalam berbagai segi kehidupan gitu ya, baik itu dari karir, hubungan gitu ya. Orang-orang yang benar-benar tahu dirimu, orang-orang yang benar-benar bisa kamu andalkan, orang yang benar-benar positif selalu sama kamu, itu bisa dimintain tolong ya guys ya. Mereka akan bantu kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Kamu jangan takut atau jangan ragu untuk meminta tolong kepada orang ya guys ya, karena di dunia ini masih ada orang-orang baik. Jadi orang-orang baik ini yang satu vibrasi, satu frekuensi sama kamu akan membantu kamu ya guys. Apapun permasalahan kamu yang kamu hadapi ya, apapun ide atau gagasan atau solusi yang ingin kamu dapatkan, kamu bisa bertanya. Walaupun kamu posisinya sebagai problem solver, kamu juga bantu teman-teman kamu kan untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika kamu mendapatkan suatu permasalahan, kamu ada kebingungan juga kan ya guys ya, namanya juga manusia kan, tidak selalu kamu kuat ya. Ada posisinya terkadang ya situasinya dimana itu membuat kita ragu ya, atau membuat kita tidak berdaya gitu ya guys ya, atau kita membutuhkan pertolongan ya. Sekuat-kuatnya kita pasti kita suatu hari, suatu saat itu membutuhkan pertolongan dari orang lain ya, karena sebagai suatu makhluk ya, kita ini tidak hanya makhluk individual ya, tapi juga makhluk sosial ya, yang mana kita juga membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Tapi kamu harus selektif, kamu minta bantuannya sama orang-orang yang benar-benar suportif sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan reading lagi, lanjut lagi ya, next ke file 2. Hai file kedua, ini file kamu yang pilih file kedua. Buat kamu-kamu yang pilih ini ya guys ya, bunga sepatu berwarna pink atau merah muda ya, merah jambu. Wow, cantik ya guys ya. Oke, ini file kamu loh guys ya. Well, sekarang kita akan mulai shuffle ya guys. Di sini sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Apa ya guys ya? Oke, di sini ada the sun. Di sini ada Knight of Pentacles. Oke. Next. Di sini ada the Lovers. Oke. Di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada Seven of Pentacles. Ada the Chariot. Ada Queen of Cups. Next, the last one is a Three of Swords. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file kedua.
Oke guys, sebelum kita mulai reading ya, aku akan scanning dulu energi dari zodiak-zodiak yang ada di file kedua. Zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ya, ada yang berasal dari energi earth signs ya guys ya, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari energi water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari energi air signs, Aquarius, Gemini, and Libra ya. Dan di sini yang strong energinya ya, terkuat ya. Energinya yang kuat ini berasal dari zodiak Cancer ya, from water signs. Lalu ada juga dari Gemini ya guys ya, from air signs. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya guys ya. Sesuatu yang membuat orang kangen sama kamu, di sini ada the sun ya. Orang kangen dengan semangat kamu ya, dan passion kamu. Beberapa dari kamu ini adalah orang yang sangat aktif ya. Kamu orang yang tidak bisa diam, selalu suka bergerak ya. Ada juga beberapa dari kamu ini suka jalan-jalan ya, entah itu jalan keluar ya, atau suka traveling atau make a trip gitu ya guys ya. Sepertinya jarang di rumah dan tidak begitu suka di rumah ya. Beberapa dari kamu ini bukan anak rumahan ya. Kamu suka jalan-jalan, hangout dengan teman gitu loh. Selalu ada aktivitas yang kamu lakukan karena kamu adalah orang yang aktif, dan kamu juga termasuk orang yang passionate ya. Kamu ini orang yang passionate, penuh dengan semangat dan ambisi ya, terutama dalam meraih atau mewujudkan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Kamu adalah orang-orang yang sangat bersemangat di sini ya guys ya. Aku merasakan semangat kamu yang begitu besar ya. Dan orang-orang yang kenal dirimu ya, yang mengenal siapa kamu, itu kangen dengan energi semangat kamu ini ya guys ya. Karena kamu ini membuat orang-orang di sekitar, terutama teman-teman kamu atau sahabat-sahabat kamu atau orang-orang yang ada di circle atau di komunitas kamu, yang mana orang-orang berdealing sama kamu, ketika ketemu sama kamu, ketika terkoneksi sama kamu ya, terhubung sama kamu, mereka merasakan semangat yang kamu miliki ya. Jadi kayak kamu tuh kayak bisa mentransfer energi positif ke mereka ya, yang tadinya mereka bersedih atau tadinya mood mereka tuh nggak enak gitu ya, nggak nyaman atau lagi kesel, lagi marah, ketika ketemu sama kamu gitu ya, kamu punya energi semangat yang tinggi ya, itu seketika membuat mereka tuh jadi move on gitu loh ya, jadi apa ya, ikutan semangat juga ya, kayak terkontaminasi dengan semangat kamu ini ya, semangat positif kamu ini membuat mereka jadi ikutan bersemangat juga ini ya guys ya. Karena kamu ini memiliki semangat yang menggelora ya, terutama dalam bekerja ya, atau dalam mengejar sesuatu ya. Kamu ya yang pilih file kedua, beberapa dari kamu ini adalah orang yang memiliki prinsip kalau tidak dapat tidak akan berhenti dikejar, kayak gitu loh guys ya. Entah itu ngejar suatu impian, cita-cita, atau mungkin cewek atau cowok gitu loh ya, dalam suatu koneksi gitu ya guys ya. Mungkin kamu menginginkan seorang pendamping gitu ya, atau kamu menginginkan suatu pekerjaan atau karir yang kamu harapkan gitu ya. Mungkin kamu ingin sekali menjadi seorang karyawan terbaik atau jadi seorang pegawai ya. Jadi kamu mengikuti tes gitu ya, atau mengikuti apa ya, perlombaan atau suatu kompetisi yang mana hadiahnya atau giftnya kamu mungkin diterima bekerja jadi karyawan tetap ya, atau jadi pegawai tetap gitu loh guys ya. Kayaknya kamu semangat banget gitu ya untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu ya guys ya. Kamu adalah orang yang pantang menyerah di sini ya, tidak mudah menyerah kamu di sini orangnya ya. Kamu ini sangat positif energinya di sini ya. Positif sekali energi kamu di sini ya guys ya, bagus sekali. Kamu tuh selalu bersinar, bercahaya ya. Kamu tuh menyala terus gitu loh, on terus ya, karena kamu aktif orangnya. Kamu nggak suka yang namanya diam atau nggak suka malas-malasan tuh, kamu nggak suka
ya kamu suka bergerak, entah itu mengerjakan apalah gitu ya, ada aja yang kamu kerjakan, yang penting kamu tuh nggak diem gitu loh ya. Beberapa dari kamu ini memiliki kemampuan kinestetik yang bagus ya, dan beberapa dari kamu ini orangnya itu suka dengan pergerakan ya, entah diri kamu sendiri secara apa ya, fisik bergerak gitu ya, olahraga gitu ya, atau misalnya kamu suka menjalankan hobi kamu seperti main bulu tangkis ya, atau habiskan waktu dengan berkebun atau apapun gitu ya yang terkoneksi dengan gerakan gitu ya guys ya. Di sini kamu orangnya aktif sekali ya. Orang-orang yang kenal dengan kamu beserta aktivitas kamu itu kangen loh guys ya, kangen dengan semangat yang kamu miliki dan apa yang kamu lakukan gitu, aktivitas kamu. Mungkin kamu dan teman-teman kamu ini punya hobi yang sama ya, mungkin suka main bola ya, atau bermain bulu tangkis ya, tenis ya, atau berkebun bersama gitu ya. Sepertinya ada kebersamaan antara kamu dan teman-teman kamu dalam menjalankan suatu aktivitas seperti hobi ya, punya hobi yang sama, kesukaan atau kegemaran yang sama gitu ya di bidang olahraga. Kemungkinan ini ya, aku merasakannya ada di bidang olahraga gitu ya. Jadi orang-orang yang mengenal dirimu ini merindukan semangat kamu ya dalam bermain ya, atau dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menjalankan suatu bisnis, bisa juga dalam beraktivitas ya, melakukan hobi bersama mereka gitu ya guys ya. Mereka merindukan itu, mereka kangen dengan kamu yang memiliki semangat yang tinggi dan memiliki hobi yang aktif ya, kegiatan yang aktif. Nah seperti itu. Oke guys, sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu itu ya guys ya. Beberapa orang ya ini kangen sama duit kamu loh guys ya. Ada yang kangen sama Pentacles kamu ya, sama keuangan kamu. Mungkin kamu suka mentraktir mereka ya, atau mungkin kamu ini suka minjamin mereka duit ya, atau mereka pengen pinjam duit sama kamu ya, atau mereka memang sudah pernah pinjam duit sama kamu gitu ya guys ya. Jadi mereka kangen gitu ya dengan keuangan kamu ini ya guys sepertinya. Atau kamu ini suka belanjain mereka ya, traktir mereka ya. Jadi mereka senang gitu ya dengan kamu yang royal dan tidak pelit ya, sehingga mereka kangen situasi dimana kamu mau membantu mereka. Nah seperti itu loh guys ya. Ada yang kangen dengan duit kamu ini ya, keuangan kamu, Pentacles kamu dikangenin orang. Iya ya, karena di sini ya kamu ini sosok penolong, suka membantu atau menolong orang gitu ya guys ya. Tidak segan-segan mengeluarkan uang atau biaya ya untuk membantu teman kamu atau sahabat kamu atau orang-orang yang di circle kamu ya. Kamu termasuk orang yang bisa diandalkan secara keuangan atau finansial ya. Itu kenapa mereka kangen momen dimana kamu membantu mereka. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada the lovers. Wow, ini sepertinya ada aroma love ya, atau asmara di sini ya guys ya. Seseorang kangen ini ya, atau beberapa orang mungkin mantan ya, kangen dengan kasih sayang kamu ya, atau cinta yang pernah kamu berikan ya. Mungkin kamu pernah get married ya sebelumnya gitu ya. Mungkin kamu sekarang statusnya atau posisinya single mom, single dad ya, atau kamu single tapi kamu pernah punya koneksi atau hubungan dengan seseorang gitu ya guys ya, yang mana ya seseorang ini ya, atau mantan kamu ya, pernah menjalin suatu relasi ya, hubungan sama kamu ya, hubungan asmara gitu ya guys ya. Mereka mengingat momen-momen dimana kalian pernah
jalan-jalan, mungkin ya menghabiskan time together gitu in a restaurant, maybe ya pernah makan-makan bersama gitu ya guys ya, menghabiskan waktu seperti nonton, makan-makan, jalan-jalan ya, makan-makan di resto ya, bercanda mungkin ya. Mereka kangen momen atau situasi di mana kamu memberikan treatment yang baik dengan mereka gitu. Mereka kangen momen di mana kamu pernah memberikan treatment yang mana itu tidak terlupakan oleh mereka ya. Momen dimana mungkin kamu membuat mereka ini merasa nyaman gitu bersama dirimu, atau merasa happy, senang ya, mungkin ingat sama candaan-candaan kamu, gurauan, kelucuan gitu loh guys. Pernah ada momen dimana kamu ketawa bersama gitu ya, ketawa-ketawa ya, atau bercanda-canda gitu ya, ada momen-momen lucu ya. Itu sebagai potret yang mana sering teriang-riang atau teringat oleh mereka gitu, dan mereka senyum-senyum sendiri kadang ya kalau ingat itu ya. Mungkin ini sepertinya mantan kamu ya, atau seseorang yang pernah dekat sama kamu ya, yang mana kamu pernah ada momen yang romantis gitu loh guys ya, yang so sweet gitu yang bikin mereka jadi melted gitu ya, yang membuat mereka tuh merasa terharu ya, mungkin terenyuh ya, tersentuh gitu hatinya ya, yang mana mereka pada saat itu mungkin kasmaran ya dengan kamu gitu loh guys ya. Momen masa-masa indah di mana kamu dan orang ini pernah saling berbagi ya, berbagi cerita, berbagi momen bahagia ya. Ada hal-hal yang menyenangkan ya, ada momen-momen kebersamaan gitu ya, seperti jalan-jalan ke pantai kah gitu, makan-makan di resto gitu ya. Pokoknya ada hal-hal yang menarik dan menyenangkan gitu di antara kalian, yang mana itu membuat dia ini atau seseorang ini kangen gitu dengan momen yang seperti itu ya guys ya. Sepertinya beberapa dari kalian itu adalah mantan yang tak terlupakan oleh orang ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada Two of Pentacles ya guys. Di sini yang bikin orang kangen itu tentang kinerja kamu ya guys ya, cara kamu bekerja ya. Beberapa dari kamu ini adalah mungkin pelajar, mahasiswa ya, bisa juga ini sudah bekerja ya dalam dunia karir. Kamu itu beberapa dari kamu tuh termasuk orang yang multitasking ya guys ya, orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu atau segala pekerjaan itu dengan cepat, tangkas, dan bisa bekerja menangani suatu pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu ya guys ya. Mungkin kamu dalam suatu pekerjaan itu bisa presentasi, tapi kamu juga yang bikin modul atau jurnalnya ya, tapi kamu juga yang membuat kesimpulan, jadi notulennya ya. Nah, seperti itulah guys ya. Jadi banyak pekerjaan yang bisa kamu handle ya. Kamu cakapan, kamu tangkas, ringkas, kamu bisa mengerjakan segala sesuatu itu ya dengan sangat baik di sini ya. Kinerja kamu bagus ya, sepertinya ini atasan kamu atau mantan bos kamu ya, mantan atasan di mana kamu pernah bekerja di sana, dan mungkin posisinya saat ini kamu sudah resign dari pekerjaan lama gitu ya. Bos atau atasan atau rekan kerja kamu atau manajer kamu yang pernah mengenal dirimu itu kangen dengan kemampuan kerja kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau dalam pendidikan mungkin saja dosen, guru ya, yang mengetahui diri bahwa kamu adalah orang yang memiliki potensi sebagai sosok yang multitasking atau serba bisa ya, multi talent juga. Nah, seperti itu ya, yang bisa mengerjakan suatu pekerjaan banyak gitu ya guys ya.
dengan kemampuan yang kamu punya. Nah, seperti itu ya. Dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu bisa mengerjakan berbagai aktivitas atau tugas yang diberikan ke kamu, itu kamu bisa menyelesaikannya ya. Kamu bisa menyelesaikan suatu tugas atau misi yang dibebankan, yang diberikan ke kamu ya, itu kamu bisa selesaikan ya. Oleh karena itu di sini kinerja kamu bagus, dan orang-orang yang mengenal dirimu dalam dunia pekerjaan itu, beberapa dari mereka ya, itu mengagumi kinerja kamu ya, karena kamu mampu menangani pekerjaan dengan sangat baik. Nah, seperti itu ya. Kamu bertugas dalam pekerjaan yang kamu emban, tapi kamu mampu menyelesaikannya dan menanganinya dengan sangat baik. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next. Sesuatu yang membuat orang kangen sama kamu, di sini ada Seven of Pentacles ya. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu ya, di sini ada Seven of Pentacles ya guys. Kerjasamamu ya, kerjasamamu ya, atau dalam hal bekerja sama. Orang-orang kangen momen dimana mereka atau dia pernah bekerja sama dengan kamu ya, entah itu dalam suatu komunitas atau circle, atau dalam suatu pekerjaan. Kamu pernah berdealing dengan orang-orang di mana kamu mungkin berkelompok ya, atau satu kelompok, satu grup, satu tim gitu ya guys ya, bekerja sama ya, bekerja sama kamu sama dia atau mereka ini ya. Kamu adalah sosok yang bisa diajak kerjasama di sini posisinya ya guys ya. Kamu itu mudah diarahkan orangnya, mudah dibimbing, cepat paham, cepat ngerti, cepat tanggap, tangkas ya. Aktif juga di sini ya guys ya. Itu kenapa orang-orang atau dia yang pernah bekerja sama dengan dirimu ini ya guys ya, kangen ya bekerja sama lagi dengan kamu gitu loh guys ya. Mereka merasa bahwa kamu adalah partner bisnis atau partner kerja terbaik yang pernah mereka temui gitu loh guys ya. Karena kamu orang yang fleksibel, kamu mudah diajak kerja sama ya. Kalau ada situasi sulit ya, kalau ada perbedaan ya, itu kalian bisa saling memahami, saling mengerti ya. Bisa saling support juga satu sama lain di sini ya guys ya. Itu kenapa mereka atau dia ini kangen untuk bisa bekerja sama lagi dengan dirimu. Nah, seperti itu. Oke. Next, sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Di sini ada The Chariot ya. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu. Ini sepertinya mengenai perlindungan ya guys ya. Aku merasa bahwa beberapa dari kamu ini adalah orang yang protektif ya, orang yang suka melindungi orang-orang di sekitar kamu atau berbagai hal yang ada di sekeliling kamu. Kamu suka memberikan perlindungan. Nah, seperti itu ya guys ya. Ada orang-orang yang kangen dengan proteksi yang pernah kamu berikan dengan mereka ya, karena mereka pernah merasakan rasa aman ya ketika bersama dengan dirimu ya. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab ya. Kamu ini orang yang tidak lepas dari tanggung jawab, orang yang sangat-sangat bertanggung jawab ya. Dan kamu selalu berusaha untuk memproteksi atau melindungi segala sesuatu yang memang diperlukan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang-orang yang pernah mendapatkan proteksi atau perlindungan dari kamu ini kangen momen dimana mereka pernah bersama kamu dan kamu melindungi atau memproteksi mereka ya. Kamu kalau memproteksi orang atau segala sesuatu yang ada di sekeliling kamu itu selalu total di sini ya guys ya. Proteksi kamu ini ya kuat juga, dan kamu selalu memberikan keamanan bagi orang-orang di sekitar kamu. Dan itu yang membuat orang-orang yang pernah mendapatkan perlindungan dari kamu itu kangen dengan perlindungan atau proteksi yang pernah kamu berikan kepada dia atau mereka. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next. Sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu, di sini ada
Oke, Queen of Cups. Orang kangen dengan karakter atau sifat kamu yang penuh dengan kasih sayang dan rasa welas asih yang tinggi ya. Kamu adalah orang yang simpatik ya, orang yang empatik ya, punya empati yang tinggi. Kamu juga mudah simpati terhadap orang lain. Kamu orang berperasaan ya. Kamu selalu berusaha menjaga perasaan orang ya. Itu kenapa orang kangen dengan karakter kamu yang penuh dengan rasa welas asih dan kasih sayang terhadap sesama makhluk, terhadap orang-orang di sekitar kamu ya. Karena kamu adalah orang yang lembut. Meskipun kamu lembut, kamu juga termasuk orang yang tegas ya di sini ya guys ya. Kelembutan kamu ini juga tegas ya. Ketegasan kamu ini berwibawa. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu tegas tapi kamu lembut tapi kamu juga tegas, seperti itu loh guys ya. Ini kombinasi yang sangat bagus ya guys ya, tegas dan lembut. Ketegasan dan kelembutan kamu ini perpaduan yang langka dan unik. Itu kenapa membuat orang-orang menjadi kangen ya dengan karakter kamu yang satu ini ya. Kamu memiliki karakter the king atau the queen ya. Kamu itu bisa tegas sama orang, tapi kamu juga lembut ya, dan baik hati sama orang ya, tidak tegaan. Tapi kamu tahu kapan kamu tidak tegaan sama orang ya, kapan kamu bisa bersikap tegas terhadap orang. Ini tergantung dengan siapa yang kamu hadapi, atau tergantung dari orang-orang yang berada di sekitar kamu, atau orang-orang yang berhadapan sama kamu ya. Kamu berhadapan sama siapa ya, dan kamu akan memberikan treatment yang berbeda tergantung orang yang kamu hadapi. Seperti itu loh guys ya. Itu kenapa orang-orang yang mengenal dirimu dengan sisi yang lembut tapi tegas ini ya guys ya, kangen dengan karakter kamu ya. Mereka kangen dengan karakter kamu yang bisa lembut tapi bisa tegas juga. Nah, seperti itu. Oke guys, next. Sesuatu yang bikin orang kangen. Next, sesuatu yang bikin orang kangen sama kamu, apalagi ya guys. Di sini terakhir ada three of swords ya. Sesuatu yang bikin kangen sama kamu ya. Sesuatu yang bikin kangen sama kamu ya. Di sini ya, beberapa dari kamu itu pernah dikecewakan ya guys ya. Pernah disakiti sama orang ya, atau beberapa orang atau seseorang gitu ya guys ya. Malah justru orang atau seseorang atau mereka ini kangen sama kamu. Lucu ya guys ya. Orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah mengecewakan kamu, orang yang mungkin pernah berkhianat atau mengkhianati kamu, ini kangen sama kamu ya. Kangennya kenapa guys ya? Kangen dengan perlakuan kamu yang begitu baik sama mereka, tapi mereka curang sama kamu ya. Kangen dengan sifat baik kamu, cara kamu memperlakukan mereka dengan baik, tapi mereka memperlakukan kamu kebalikannya dengan buruk, pernah menyakiti kamu ya, pernah mengecewakan kamu ya. Di sini juga aku merasakan adanya penyesalan juga dari mereka ya, yang pernah menyakiti atau mengkhianati atau mengecewakan kamu ya. Nah, kadang-kadang mereka ingat sama kamu loh guys ya. Ingat momen dimana mereka atau dia ini pernah menyakiti kamu. Ingat momen dimana kamu pernah tersakiti oleh perkataan mereka, kelakuan mereka ya, tindakan mereka gitu loh ya. Apa yang pernah mereka lakukan, hal-hal buruk yang pernah mereka berikan sama kamu ya. Ada penyesalan di dalamnya, tapi nasi telah menjadi bubur, ibarat kata seperti itu ya. Menyesal juga tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa meratapi ya kebodohan mereka atau perilaku mereka yang pernah jahat atau buruk sama kamu gitu loh guys ya. Mereka kadang kangen loh dengan kamu ya guys ya. Kamu pernah tersakiti oleh perilaku atau karakter mereka ya. Kamu pernah tersakiti oleh sikap dan karakter mereka gitu loh guys ya. Padahal kamu orang baik ya, padahal kamu udah bersikap baik sama mereka, sama dia ya, tapi mereka atau dia ini tega dulu itu menyakiti kamu gitu loh guys ya. Mungkin beberapa dari mereka tuh udah dapat karmanya ya, sehingga mereka tuh kayak ada yang sadar gitu bahwa karma yang mereka dapat atau dia dapat itu berasal dari karena pernah menyakiti dirimu di masa lalu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu atau mengkhianati kamu di masa lalu, ini
menyimpan atau punya rasa kangen terhadap dirimu ya guys ya. Mereka ada penyesalan karena telah menyakiti orang baik seperti kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai file 2, ini oracle kamu. Buat kamu yang pilih file kedua, mari kita mulai shuffle ya. I just need one card for you. What is message for you from the universe? Oke, di sini ada pesannya guys ya. Choose love. You always have choice. Make yours with love. Nah, di sini pesannya buat kamu ya. Kalau kamu ingin memutuskan segala sesuatu dalam hidupmu, di sini pesannya jangan tergesa-gesa ya guys ya. Putuskan segala sesuatu itu dengan pikiran yang tenang dan hati yang adem ya guys ya. Jangan tergesa-gesa dalam membuat suatu keputusan karena hasilnya tidak akan baik ya. Tapi kalau kamu bisa memutuskan segala sesuatu dengan pikiran yang jernih dan hati yang adem ya, yang dingin, yang tenang, maka di sini kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan terbaik. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu selalu akan diberikan pilihan untuk setiap suatu permasalahan atau solusi atas permasalahanmu ya guys ya. Ini kamu akan diberikan yang namanya pilihan-pilihan. Maka di sini disarankan bahwa kamu harus selalu berusaha memilih yang terbaik di antara yang terbaik ya. Seperti solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Itu kamu mesti bijaksana ya guys ya dalam menentukan atau memutuskan ya, dalam menentukan atau memutuskan suatu pilihan ya, entah itu seseorang atau sesuatu atau solusi ya. Kamu harus hati-hati di sini ya guys ya. Buatlah segala keputusan, pilihan yang kamu ambil, ketentuan yang kamu ingin jalankan ya atau laksanakan, ini buatlah dengan perasaan, hati, naluri, dan cinta ya. Jadi segala sesuatu itu kamu pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada emosi, jangan ada amarah, jangan ada kebencian, jangan ada energi negatif. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu dalam menentukan sesuatu atau membuat suatu pilihan, maka tanyakan di dalam hati nurani kamu sendiri ya, di dalam perasaan kamu yang terdalam. Tanyakan, apakah ini yang kamu inginkan? Apakah ini sudah benar? Apakah ini yang kamu mau? Nah seperti itu loh guys ya. Jadi ikuti kata hatimu ya, kata hatimu yang penuh dengan cinta dan ketulusan. Kalau kamu memutuskan mengenai segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupanmu, maka kamu harus memutuskan sesuatu itu dengan keyakinan dan kebenaran yang memang kamu inginkan, yang memang berasal dari relung hatimu atau berasal dari dalam hatimu ya. Jangan memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan emosi kamu ya. Jangan memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan emosi kamu ya, atau saran dari orang yang mana langsung kamu ikuti tanpa kamu pertimbangkan. No ya guys ya. Sebaliknya, kamu boleh minta saran sama orang, opini sama orang ya, tapi kamu harus pertimbangkan lagi, apakah ini yang kamu mau, apakah ini yang kamu inginkan. Nah seperti itu ya. Ikuti kata hati kamu ya, intuisi kamu akan memandu kamu ya, dan kamu akan diberi clue ya oleh hati kamu gitu ya guys ya, oleh intuisi kamu ya, bahwa yang kamu inginkan adalah bahwa keputusan ini apakah memang sudah tepat, sudah benar atau tidak, itu kamu sendiri yang tahu dan bisa merasakannya. Nah seperti itu. Jadi di sini pesannya, kamu harus memilih segala sesuatu itu berdasarkan hati kamu sendiri ya guys ya. Hati kamu yang dipenuhi dengan cinta atau ketenangan, energi positif, hati kamu yang
penuh dengan kedamaian, baru kamu bisa menentukan segala sesuatu, baru kamu bisa memutuskan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak ya guys buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, dan berkomentar juga di kolom komentar. Buat kamu newcomer, subscriber baru ya, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak ya guys yang baru bergabung di channel Rajkumari Tarotipator, dan aku ucapkan welcome to Rajkumari Tarotipator channel ya guys ya. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kebaikan, kebahagiaan, dan keberlimpahan dalam hidup. Amin. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan berikutnya. See ya.